Datang kembali dulu dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak yang dilawat oleh Tuhan? Belum jam 10, belum jam 11 sudah dilawat Tuhan. Saya ini dilawat sama Tuhan. Haleluya ya. Dahsyat sekali Tuhan. Betul tadi. Ada yang masih kenalin saya? Pasti udah tua. Ya jangan itu. Terima kasih Bu Fleur, Ibu Eli juga adalah pengkhotbah ya. Kalau di gereja kami, saya kan di Jakarta ya, di GBI Life of the City. Itu adalah satu pengkhotbah yang sangat dekat di hati. Sering memberkati kami, terus juga waktu itu bikin seminar ya untuk ibu-ibu dan juga perempuan yang ada di gereja kami. Dan waktu Bapak Gembala kami, Ibu Daya meninggal, Ibu Daya juga yang khotbah waktu itu ya, ngasih khotbah di penghiburan. Jadi atas nama Bapak Gembala nih saya mengucapkan terima kasih dan senang sekali saya juga dipercaya diberi kesempatan ngobrol di sini. Terima kasih ya Ibu. Terus apa lagi Ibu? Saya mau memperkenalkan diri lagi lah ya. Iya dong. Tapi dibilang ini udah benar tuh. Siapa yang punya TV dan dinyalain? Kemungkinan besar kenalin saya. Punya TV doang kan dinyalain juga nggak kenalin saya. Punya TV dinyalain, tapi kalau saluran itu tidak populer di daerahnya, sama juga nggak dikenal. Saya suka bingung sama orang-orang yang ngerasa ngetop everywhere. Nggak everywhere sebenarnya, di mana sinyalnya baik di situ dia ngetop gitu kan ya. Ngetop itu ngetopkan Yesus, dia ngetop everywhere. Ya kan dia beriman dari kedua Tuhan ya. Dan senang sekali hari ini dari sini saya ditemani sama suami saya di Paul Tuan Kota ya kan ya. Coba kamu yang belakang dulu, bingung semua loh. Tuan Kota tuh Ambon Bu. Ambon ya. Ada yang di sini dari Ambon yang pasti tahu ya. Itu. Tapi mama mertua saya itu Cina, Bapak. Cina ya Bu yang bukan tua. Cina Bapak bukan tua. Oke, karena hati-hati dengan lanjutan bapaknya itu. Jadi ginilah suami saya, ya, Ambon diragukan, Cina dipertanyakan. Gitu ya, tapi gak apa-apa, dia kelihatan Ambon hidungnya doang, matanya Cina. Jadi kami itu komplit di rumah. Saya ibu dari 3 anak, yang paling besar itu dari Debbie ya, umurnya 25 tahun, sudah menikah kemarin. Kalau tidak Tuhan berkenan, bulan Desember saya sudah resmi tidur sama kakek-kakek. Yang berhubung gitu, itu Gedi yang pertama 25 tahun, itu anak dari istri pertama suami saya, meninggal waktu Gedi umur 8 tahun. Ada kedua saya, Kay namanya, bulan depan dia umurnya 19 tahun. Kay itu di aktor pakai keranjang waktu saya lagi syuting ya. Di tahun 2004 tiba-tiba ada keranjang datang, terus sudah dibilang ibu ini pesanannya udah datang karena tim tempat saya syuting. Saya buka, isinya anak saya yang kedua itu cuma ada tulisan ibu nggak kenal saya, tapi saya kenal ibu dari TV, kelihatannya ibu orang baik. Bayangin tuh Tuhan, kelihatannya ibu orang baik. Dan itulah dan itulah yang sama saya sekarang. Jadi Kay itu adalah anak yang diantar oleh Tuhan. Nama panjangnya memang cas kayak anak seorang peri. Jadi dia itu dikirim sama Tuhan. Bulan depan dia itu 19 tahun. Anak saya yang ketiga namanya Faithful. Ya, Faithful umurnya 10 tahun. Faithful itu anak dari istri kedua suami saya yang meninggal waktu Faithful umur 7 tahun. Jadi saya punya 3 anak dan 3 orang ibu yang tidak lagi bisa hadir. Saya bayar harga buat mereka, gitu ya. Gak ada darah daging tapi darah Kristus. Itu yang saya bilang ya. Dengan yang sama saya hari ini. Jadi ini yang ketiga ya Bu, hidup. Oke, tapi yang ketiga, yang ketiga. Waktu saya mau menikah, saya kan gak pengen menikah lagi. Gak apa-apa ya, kita biar kenalan dulu ya. Biar dengerin khotbahnya itu meresap. Karena kalau udah kenal kita sayang gitu kan ya. Iya saya bilang waktu saya bilang saya udah gak mau menikah lagi Tuhan. Saya itu pada waktu saya didekatkan sama dia, terus terang aja saya sudah di hidup dimana saya pikir gini, kalau hidup saya itu udah gak punya Tuhan, gak punya tujuan lagi atas hidup saya nggak perlu hidup. Lagi menikah,
Kalau Tuhan gak punya tujuan atas pernikahan, saya gak perlu nikah. Jadi waktu saya didekatkan sama Bapak yang satu ini, saya udah bilang, Tuhan kalau boleh cawan ini lewat. Coba aja gitu ya. Coba bayangin, anak kedua itu baru saya antar jadi dewasa ya, dengan segala pergaulan saya. Yang lagi anak kecil yang mesti saya rawat coba. Kalaupun saya mau menikah lagi, saya nggak mau menikah dengan pendeta, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kan ya. Saya cari yang enak-enak aja dong, yang udah punya anak gede juga, gitu kan ya. Ini anaknya kecil lagi, anak bermasalah, anak tantrum karena dia ditinggal oleh ibunya, gitu. Jadi itulah kesaksian saya waktu saya bilang, Tuhan kalau boleh cawan ini lewat. Dan itu bukan hanya saya, dia juga gitu. Begitu didekatkan sama saya, dia juga berdoa hal yang sama. Tuhan kalau boleh cawan ini lewat. Sebagai orang yang sudah ditinggal 2 kali, dia trauma luar biasa untuk menikah lagi, saudara. Dia sebenarnya nggak boleh menikah. Kalaupun dia harus menikah, dia akan cari yang nggak se-epic saya. Istrinya dia itu yang pertama Cina, yang kedua Jawa. Masa yang ketiga mesti Batak kayak begini? Di mana letak hari tua yang damai? Ini kan speednya kenceng ya, kayak lari-lari. Jadi saya bilang sama dia gitu, itu pasti punya Tuhan, punya tujuan. Saya bilang sama dia, tapi kalau boleh Tuhan, boleh nggak aku yang duluan pergi? Dia bilang gitu. Saya bilang sama dia, kita ya, kalau misalnya nanti kita sama-sama, kalau boleh aku udah bilang sama Tuhan, Tuhan kalau boleh aku yang duluan. Kau kan udah pengalaman. Ditinggal-tinggal ya kan ya. Waktu saya mau menikah teman-teman saya bilang kayak gini, kayaknya lu mesti diruat deh, kalau nggak lu mati lu. Istrinya mati semua, dia gitu. So aku bilang gini, gak usah repot-repot, gak usah pun aku kawin sama dia, mati juga aku pastinya. Jadi dia bilang, tapi dia juga berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh aku aja yang duluan, katanya gitu. Kenapa? Masa saya hat-trick 3 kali. Jadi gitu ya saudara, tapi itu intermezzo. Itu saya bilang kenapa ada urusannya sama khotbah saya hari ini. Khotbah saya hari ini itu tentang masalah sikap hati, transformasi hati di perempuan-perempuan yang berkemenangan. Kemarin itu saya habis khotbah di Jakarta, Ibu Eli itu ternyata khotbah di gereja sebelahnya. Jadi kita ada di mall yang sama ternyata. Setelah saya khotbah, saya ke Bali, gitu. Terus baru dapat kabar, Ibu Eli itu lagi khotbah juga di samping. Luar biasa ya, ada sejarah diaturnya. Di situ kemarin juga saya bawain khotbah itu tentang victorious women, jadi perempuan-perempuan yang berkemenangan. Di sini juga saya berhadapan dengan perempuan-perempuan yang berkemenangan. Wanita yang berkemenangan itu gimana sih? Wanita yang berkemenangan itu tuh dia tuh ngerti banget hidupnya dia itu gak cuma punya visi, tapi juga punya misi dan juga punya goal. Dan untuk bisa tahu visi, misi dan goal, dia harus punya sikap hati yang benar. Apapun yang menimpa saya hari ini sebetulnya bukan itu yang membuat saya tetap bisa lari atau saya berhenti, bukan. Tapi masalah bagaimana kondisi hati saya merespons apa yang terjadi. Masalah itu masih boleh berlanjut, tapi selama saya dan juga ibu-ibu punya sikap hati yang benar dalam merespons, kita nggak berhenti. Itu yang bikin kita berhenti. Jadi kita kalau saya bilang, iya bu begini gara-gara itu, enggak bu, itu gara-gara sikap hati kita. Nah ini ya, metamorfosa hati. Metamorfosa hati ini saya ngambilnya dari Yesaya, boleh selanjutnya ya. Yesaya 36 ayat 26 sampai 27. Ini dia. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di sini sebenarnya ya, saudara, ketika kita baca ini, itu tuh kita tuh diajarin 2 hal. Ada 2 jenis hati. Tuhan tuh cuma punya 2 jenis hati. Definisi hati menurut Tuhan dari Yesaya ini, hati yang keras sama hati yang taat. Hati yang keras dan hati yang taat. Hari ini kita mau belajar. Bahkan nanti malam kita bisa cek sendiri, hati saya ini keras atau taat. Kalaupun keras, levelnya seberapa? Kita masuk restoran aja kan ada tuh ya level-level cabai. 3, 6, 9, 12 per ton. Dan makin ke atas lagi. Hati itu kita bisa cek sendiri, gak perlu nunggu ibu gembala, gak perlu nunggu Mbak Tuhan. Kita tuh bisa cek
Hati kita itu levelnya sesakit apa? Rohani kita setiap hari itu kita bisa cek sendiri, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan itu punya dua jenis definisi hati. Hati yang keras dan juga hati yang taat. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya hati yang keras itu namanya heart of stone. Heart of stone. Sementara hati yang taat itu heart of flesh, daging. Kalau batu tuh orangnya keras banget ya, keras, kayaknya tidak terguncangkan gitu. Ada lagunya tuh dulu. Saya waktu hati saya keras banget ya, makanya saya pekerasan hati kan. Terus saya lagu favorit saya tahu nggak Bu? Aduh, karena ku sanggup. Ada tahu? Apa semua minta? Dulu, terus saya kemana-mana. Aku kuat, aku sanggup. Padahal sini jejeritan. Ya kan ya. Gak apa-apa kita ketawa-ketawa aja karena baru bertobat, oke? Iya. Itu. Hati saya gitu. Saya pilih itu lagu-lagu dunia untuk apa? Supaya kalau saya keluar saya punya theme song. Saya punya lagu-lagu tema. Karena aku sanggup, karena aku kuat. Gitu. Itu hati yang keras. Yang keras sebenarnya tidak terguncangkan. Tapi sekali jatuh, langsung pecah. Gitu. Sementara kalau heart of flesh, hati yang taat itu kayaknya kenyal ya, dia lentur ya. Ya kadang-kadang kalau dia punya rasa. Kalau dia sedikit kekal, dia bisa rasakan geli, dia bisa rasakan perih, gitu. Tapi dia tetap di situ. Dia tetap ada di sana. Nah itu dua jenis hati. Tuhan bilang di sini, karena aku berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ada hati yang baru itu. Tuhan menjauhkan hati yang keras, lalu Tuhan langsung memberikan kepadamu itu saya dan juga saudara hati yang taat. Tangkap dulu kebenaran firman Tuhan yang ada di sini. Ketika saya dan juga saudara itu memutuskan bahwa kita itu tinggal dalam Kristus, kita bersama dengan Kristus, hati yang taat itu sebetulnya saudara. Jadi yang ada di dalam hati saya dan juga saudara sebenarnya hari ini adalah hati yang taat. Tangkap itu dulu. Iman itu dulu, sudah tidak ada hati yang keras. Tapi kenapa hari ini saya bisa jadi perempuan yang berkemenangan, hari Rabu lain cerita. Ya kan ya, kita hari Minggu tidak terguncangkan ya kan ya. Haleluya, hosana, teriak semuanya. Selasa mulai gundah, Rabu baper, Jumat ngamuk. Sambil killing time, hari Sabtu minum-minum, habis itu kita nunggu hari Minggu, gereja lagi, haleluya. Gitu aja terus sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan. Ya kan ya, menang, seri, kalah, menang lagi hari Minggu. Ya kan ya, balik lagi gitu aja terus. Ya kan ya, kalau orang Batak bilang, ulangi sampai lojak. Ulang aja terus sampai capek. Akhirnya capek saudara. Nah hari ini kita belajar dulu ya, slide selanjutnya. Apa sih kondisi hati yang keras itu kenapa sih? Itu karena ini. Kondisinya manusia itu sendiri. Ya menurut kitab Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi saudara dan saya ketika kita masih tunduk menjadi hamba kuasa kegelapan, ini yang terjadi. Saudara dan saya itu punya hati yang keras. Waktu kita itu jadi hambanya iblis, ya. Habis itu kita lahir baru, kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita kan jadi anak Tuhan, ya kan? Perpindahannya itu ya, ibu-ibu ya, bukan dari anak setan jadi anak Tuhan, bukan. Setan juga akan bete nggak ngakuin bapak-bapak dan juga ibu, percayalah. Gue bilang, iya dulu kan gue anak setan, setan ngomong gini, ih kamu ngaku gitu. Dia nggak punya hubungan saudara, kita tuh hamba. Setan tuh nggak suka relationship. Emang saudara pikir aku kita hidup di kekekalan di neraka kan setan gitu, sabar ya anakku, emang sih panas sedikit, tahan ya. Enggak. Dia nggak akan menyemangati kita nanti kalau kita ada di sana saudara. Karena dia itu nggak punya hubungan, nggak punya urusan. Dulu waktu saya sekolah di sekalian kesaksian, saya kan dijulukin kepala sekolah dan wali kelas karena saya saking nakalnya, anak setan dunia akhirat. Untung saya nggak imanin, setan juga nggak imanin, enak aja, kayak gitu. Orang gue kagak punya anak.
Setan tuh kalau dulu saya PHP juga kan tobat kumat gitu kan. Terus setan bilang, ini anak nih ya, gue tinggal dikit. Setan itu gak maha hadir, dia tidak omnipresent. Kalau setan itu omnipresent, saudara sama saya kesumpah mulu, kesetanan mulu kita. Di chaos nih semua nih, gak ada di sini ibadah. Jadi setan itu gak omnipresent, dia gak maha hadir. Setan kan bebek, nih anak ya. Dulu saya ditinggal bentar, tobat dia. Giliran saya datang lagi dia lebih setan dari setan. Karena ini dulu katanya itu. Setan aja nggak kesetanan kayak dia. Gitu saudara ya. Jadi kalau misalnya sekarang ibu-ibu bilang ini, kenapa lo kemarin? Ya gue hilaf, setan lewat. Setan juga bete loh. Ini orang gue lagi nggak tugas. Jadi gue gitu. Ya kita amati dulu di sini. Ada perpindahan dari hamba kuasa kegelapan kita pindah jadi anak Tuhan. Waktu kita pindah jadi anak Tuhan, itu udah langsung hati baru saudara. Alkitab itu gak bilang ya, kalau kita tadi kembali ke Yehezkiel, Alkitab itu gak bilang, aku akan menjawabkan hati yang keras, 3 hari kemudian hati yang taat datang. Alkitab gak bilang kayak gitu. Ketika hati yang keras itu dijawabkan dari tubuh kita, hati yang taat itu langsung datang. Itu ibaratnya kalau kita di rumah, itu di garasi, begitu mobil yang lama keluar, mobil baru datang saudara. Itu bukan lagi soal harapan. Ketika itu datang, kan saudara nggak bilang di mobil itu, aduh mudah-mudahan AC-nya dingin ya, aduh mudah-mudahan larinya kenceng ya. Karena saudara udah pasti AC-nya dingin, udah pasti larinya kenceng. Jadi ketika saya dan saudara punya hati yang taat, itu udah pasti turut sama ketetapan firman Tuhan, nurut sama apa yang Tuhan tetapkan. Bukan mudah-mudahan dia nurut, mudah-mudahan dia taat. Nah tangkap itu dulu. Tapi kenapa hari ini saya bisa nurut, besok saya nggak nurut lagi? Kalau saudara punya kendaraan, saya misalnya dikasih sama Bapak Gembala, mengucap syukur tiba-tiba dikasih mobil baru sekarang. Yang mesti jaga siapa saudara? Ya masa si Bapak Gembala. Saudara dan saya itu dikasih hati baru. Yang jaga siapa? Kita sendiri saudara. Masa gitu, kasih mobil baru, naiklah trotoar, ya, parkirlah sembarangan, berhenti ugal-ugalan di jalan. Itu yang membuat hati kita codet-codet lagi. Terus kita bilang, Tuhan gimana sih? Apa yang kita lakukan ketika kita keluar sehari-hari, itulah yang bikin kondisi hati kita. Nah itu hal praktisnya itu nanti. Dari ayat yang ini aja saudara, kita bisa tahu definisi hati yang keras itu seperti apa. Ya, hati yang keras itu sudah dibilang. Hati yang keras yang pertama tadi dibilang, kamu dahulu sudah mati. Hati yang keras yang sudah berlalu dari saya dan juga saudara ini, dia sudah mati. Walaupun masih bernapas, tapi pada dasarnya sudah mati secara rohani. Masih bisa jalan, fine gitu kayaknya. Tapi sebenarnya dia adalah manusia yang separuh, manusia yang jalan gitu aja. Mati, sudah mati sudah. Kita bisa lihat ya, manusia-manusia di dunia itu sekarang itu, mereka fine menjalani apapun yang ada di dunia ini secara fisik, mereka ada di situ. Tapi secara rohani itu bisa dilihat levelnya. Kita pun bisa ngecek saudara. Level kita nggak mati ya. Tapi sesuatu kalau kita nggak jaga, sama seperti jasmani, saudara bisa sakit nggak? Kalau nggak jaga jasmani, saudara saya bisa sakit loh, kena hujan sakit, kurang tidur sakit, iya nggak saudara? Sama kayak rohani, hati saudara dan saya itu udah hati yang taat, udah gak bilang lagi Tuhan mana minta hati baru, sudah baru saudara, sudah taat, tangkap itu. Tapi kenapa hari ini kok hidup saya gak berkemenangan? Kenapa? Karena saudara dan saya biarkan dia sakit, sama kayak jasmani, hujan-hujanan lah, besok pasti demam. Rohani juga gitu, gak usah kasih makan, besok sakit. Nah, kita juga bisa kontrol level di mana rasa sakit kita. Orang sakit itu kayak gimana sih? Pasti nggak suka makan. Dia kehilangan nafsu makan. Kalau orang mati udah nggak butuh makan. Kapan rohani itu mati? Rohani saudara pasti belum mati. Buktinya saudara masih ada di sini bersama dengan saudara. Tapi bisa sakit kalau nggak dijaga. Setiap hari harus dijaga rohaninya. Kasih makan setiap hari. Ada berapa banyak yang di sini sudah mulai malas baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab saudara. Kasih makan saudara. Kapan waktu terbaik dari seseorang itu untuk baca Alkitab? Ketika dia sangat malas baca Alkitab.
Kapan waktu terbaik dari seseorang untuk berdoa? Ketika dia sangat malas untuk berdoa. Berdoa. Jadi kalau dulu anak masuk rumah sakit nih ya, masuk ke makan, kita kan yang paling bawel ya. Kita tetap paksain aja biar obatnya bisa masuk, ya nggak? Iya, kehilangan nafsu makan untuk baca firman dan juga berdoa, bersekutu dengan komunitas-komunitas positif yang saling membangun, itu kita bisa cek level rohani kita. Kalau kita kehilangan nafsu makan, paksain saudara, paksain. Buka Alkitabnya, ngerti nggak ngerti baca, berdoa saudara, biar obatnya bisa masuk. Cek sendiri level kita seberapa. Level 1, 2, stadium 4, akut, kronis, sekarat. Bisa cek masing-masing nanti di rumah. Gak usah tanya-tanya sama hamba Tuhan. Kita bisa cek sendiri seberapa dahsyat rasa sakit rohani kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita menjadi hamba dosa. Kita mengikuti jalan-jalan dunia dan kita mentaati penguasa dunia ini. Ini juga ciri-ciri hati yang keras. Hati yang keras itu terjadi gerhana dalam hidupnya. Gelap. Dia jalan, tapi dia meraba. Dia cukup bisa jalan, dia lihat remang-remang di sana. Saudara tahu gak ya, ini ilustrasi suami saya. Keren banget dia. Keren dia orangnya gitu. Sains, teknologi, dia menguasainya. Kalau saya menguasainya daftar belanjaan, diskon-diskon gitu kan ya, itu. Jadi dia tuh selalu bilang gini, gerhana. Oh, saya tanya dulu. Menurut saudara, alat pemancar sinar terang ya, yang Tuhan jadikan di dunia ini itu ada berapa? Benda penerang alam semesta. Ibu 1, ibu 2, bulan bintang, ada yang lebih? 3, bulan bintang matahari, udah kayak partai itu ya. Tapi saudara tahu nggak ya, sebetulnya ya matahari itu kan sebenarnya bintang itu kan sebenarnya matahari juga ya, karena matahari. Tapi sebenarnya benda penerang yang Tuhan jadikan di alam semesta ini cuma 1, itu matahari. Nah bulan itu memantulkan sinar yang dari matahari. Itu sama kayak kita tuh bulan yang memancarkan, karena terang kemuliaan itu cuma milik Tuhan. Itu cuma milik Tuhan. Nah terjadi gerhana bulan ketika bulan itu nggak bisa punya cahaya untuk dipancarkan. Itu kapan saudara? Ketika bumi itu berada persis di antara matahari dan juga bulan. Dia betul-betul satu garis lurus. Jadi ketika seseorang mengalami gerhana dalam hidupnya, dia sudah menempatkan dunia berada tepat di tengah antara dia dan Tuhan. Satu garis lurus di mana dia udah kehilangan terang dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang hari ini mengikuti jalan-jalan dunia itu menempatkan dunia itu persis berada di satu garis lurus antara dia dan juga Tuhan. Tuhan yang keras, dia akan mentaati mengikuti jalan-jalan dunia. Dia penuh kekhawatiran. Itu yang bikin ranselnya berat. Itu yang bikin ranselnya berat, saudara ya. Dan yang ketiga, dia udah pasti terputus dari Allah. Udah pasti, dia terputus dari Allah. Gak bisa memiliki kemampuan untuk bisa hidup benar. Kenapa? Karena dia beda persekutuan, beda server, saudara. Ini saya bukan endorse ya. Ini YouTube kan? Ada YouTube-nya nggak? Ada kan? Iya. Jadi saya bukan endorse untuk yang di YouTube. Sebentar ya Bu, saya bilang ini. Oke, if you like us, you subscribe. If you don't like us, you subscribe. You like, you don't like, you subscribe and share. Di luar sana itu perlu loh kita share. Kalau kita hari ini diberkati, berkat itu untuk dibagi. You share. The least we can do ya. Apa yang terkecil yang bisa kita lakukan adalah share apa yang kita dapat dari semua seluruh. Gitu ya saudara ya. Oke, jadi bukan endorse sekali lagi. Jadi saudara di sini bilang beda server. Saya itu pegang handphone saya itu Android. Langsung. Anak saya itu Apple. Coba bayangin saudara ya, itu jadi gini. Nah, dia pakai saya bilang. Nah, tau gak kalau dia anak-anak sekarang ya, kita itu udah beda server. Hanya karena kita beda handphone. Itu tuh kayak beda agama, kayak gitu. Handphone aja di era kekinian itu kita udah dianggap beda agama. Nah ini saudara, ketika kita terputus dari Allah, kita udah langsung beda server. Kenapa? Ketika saudara dan saya itu memutuskan untuk mengikuti jalan-jalan penguasa dunia, udah pasti saudara itu dan saya jadi lawannya Tuhan. Kita nggak bisa kayak kita di dunia gitu ya. Kita bilang, Bu Eli, saya ngikut sama ibu ministry yang ini, tapi saya nggak ada masalah loh sama ibu. Gak bisa kayak gitu saudara. Kita gak bisa bilang Tuhan, aku ikut dia dulu, tapi aku gak ada masalah loh Tuhan sama Tuhan. Gak bisa saudara. Ketika kita memutuskan bahwa kita itu turun pada kuasa dunia, udah pasti saya dan juga saudara jadi lawannya Tuhan.
Dan itu udah pasti beda server. Nah beda server itu gak bisa berkemenangan. Kenapa saudara? Berkemenangan itu selalu orang-orang yang jadi yang terbaik, dia yang tercepat, dia lebih kuat. Gak bisa saudara. Wah kalau kita beda server, ya kan ya? Mana ada sih orang yang bisa jalan cepat kalau masih nyari alamat, ya kan? Ya saudara nganterin undangan emang saudara bisa ngebut? Enggak kan? Ini bukannya rumahnya, kan jalan 20 km per jam. Gimana mau berkemenangan? Apalagi kalau saudara nggak yakin arahnya udah benar, pasti nggak bisa tancap gas. Jadi waktu kita beda server saudara, itu yang bikin kita hari ini hidupnya, langkahnya dut-dutan. Itu satu. Kita beda server. Ketika kita beda server, kita nggak ngerti lagi yang mesti dimasukin ke dalam ransel kita itu apa, sehingga apa hidup kita jadi berat. Orang yang bawaannya itu berat, ranselnya berat, percayalah dia juga nggak bisa berkemenangan. Orang lain akan jalan lebih cepat. Kenapa ransel kita berat? Karena penuh kekhawatiran. Semua kita masukin. Ya itu tuh tadi kalau masih nyari alamat. Apalagi kalau kita nggak tahu arahnya kemana. Oh kita udah tahu ya arahnya ke bapak kita, kan kita udah tahu bapak kita senangnya apa. Bapak saya tuh kalau saya pulang ke rumah, dia suka durian, saya bawa aja durian. Kan saya nggak perlu bawa pepaya. Kemarin saya khotbah saya bilang, kan saya nggak perlu bawa kates. Gini aja semua. Ternyata kates itu bahasa Jawa. Ibu juga nggak ngerti ya. Iya, saya semua diam aja. Apa lagi kates? Bapak saya nggak suka kates, pepaya. Untuk yang di YouTube, oke? Bapak saya nggak suka pepaya. Jadi buat apa saya bawa pepaya? Gak ada yang namanya ketika kita tahu kita pulang ke rumah siapa, kita tahu servernya sama, kita gak ragu-ragu, kita gak just in case. Maka kalau hari ini misalnya ada komunitas-komunitas yang gak membangun gitu. Dulu saya gitu, sibuk saya ngopi sama ini, padahal saya udah gak sejahtera. Ngomongin orang, pada selingkuh-selingkuh, pada ya itu ngomongin orang bergunjing selingkuh-selingkuh gitu, merokok. Saya udah gak sejahtera sebenarnya, tapi saya gak mau tinggalin. Kenapa? Wah, jangan-jangan habis ini dia jadi ibu menteri, salah satu dari mereka. Kalau saya gak akrab lagi, kan saya ketinggalan. Iya kan? Itu penuh kekhawatiran. Itu yang bikin ransel saya jadi berat. Sibuk aja saya aktual di sini. Kalau kita udah tahu itu satu server saudara, hari ini Tuhan bilang gak sejahtera di sini, tinggalin. Kita yakin itu kita bisa berkemenangan. Ransel kita gak berat, kita mau nyari alamat, jalan pasti cepat. Itu ya, itu yang penting. Nah itu harus satu server. Dan Yohanes 4 ayat 23-24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara dan saya itu diciptakan, tujuannya itu cuma satu. Semua alam semesta, flora, fauna, semua itu cuma satu. Tujuannya adalah penyembahan. Saudara dan saya itu diciptakan untuk penyembahan. Makanya di sini dibilang penyembah yang benar. Ketika saya dan saudara itu mengingkari tujuan penciptaan kita sebagai penyembah, di situ hidup kita bermasalah. Kelihatannya bisa jalan sih, ya kan ya? Kalau Tuhan itu cuma butuh entitas aja untuk disembah, malaikat itu udah cukup saudara. Kita diciptakan itu untuk apa? Untuk penyembah. Jadi setiap hari, bahkan ketika kita keluar dari tempat ini sedang tidak beribadah, hidup kita itu adalah untuk penyembahan. Untuk penyembahan. Itu istilahnya gitu. ID kita ya, identitas kita yang paling utama itu adalah penyembah. Misalnya saya dan juga saudara itu adalah lemari es. Ini sepatu. Ini aja deh. Ini sepatu ini atau mic. Ini tugasnya buat apa saudara? Ini kan untuk bikin suara lebih jelas ya kan ya. Tapi saya mau tanya, ini bisa nggak buat ngolek sambal? Bisa loh. Kenapa enggak? Bisa. Halus gak? Halus. Saya bisa pakai sini. Saya halalkan segala cara lah. Tapi rusak gak? Tapi dia membuat sedih penciptanya gak? Pencipta mic ketika dia lihat saya ngolek sambal, sedih gak? Sedih. Kalau saya lemari es, saya bisa gak buat nyimpen pakaian? Bisa. Tapi apakah saya maksimal? Saya gak boleh listriknya? Saya bisa. Saudara saya juga bisa. Saudara saya bisa mengingkari tujuan penciptaan kita yang sesungguhnya menjadi penyembah. Kita bisa berkanan, kita bisa berdiri, tapi apakah saudara tidak mengingkari dan mendukakan hati kita? Hari ini Tuhan mau ingatkan.
Saya dan saudara itu punya tujuan penciptaan hanya satu, menjadi penyembah. Dan itu menyembah itu ada, penyembahan itu ada. Saya selalu ingat suami saya kalau ngomong penyembahan itu worship. Worship besar dan juga worship kecil. Worship kecil itu adalah penyembahan kita ketika kita beribadah, saudara. Kenapa dibilang kecil? Bukan mengecilkan. Dan ketika kita beribadah, itu hanya sebagian kecil. Kenapa? Karena iblis itu gak bisa mengintervensi ketika seseorang lagi beribadah. Yang bisa mengintervensi surga itu adalah ketika kita penyembahan yang besar, besar. Ketika kita keluar bersosialisasi, ketika kita keluar bermasyarakat. Ketika melihat pembantu kita, asisten rumah tangga bawa kemeja yang bolong, terus kita gimana? Apakah kita diciptakan, kita bisa ngomong dengan hikmat dengan dia, ataukah kita bikin iblis tepuk tangan? Ketika kita disakiti oleh pasangan, bagaimana kita merespons? Apakah kita membuat Tuhan senang, atau kita bikin iblis tepuk tangan? Itulah besar, penyembahan besar dari saya dan juga ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Slide selanjutnya, kita akan belajar hari ini hati yang taat itu seperti apa sih? Hati yang taat itu diambil dari ayat yang tadi. Ngomong-ngomong, saya waktunya berapa lama ya? Saya itu kan dulu penjahat ya, dulu. Oke, kayak Paulus. Dari Saulus dia kan ke Paulus. Saya juga kan dari berdosa, ya kan sekarang Tuhan izinkan saya kasih perkenanan buat korban. Ini saya namanya Paulina. Paulus dulu kalau korban lama, Paulina juga. Ini kan WhatsApp bilang pulangnya telat, gitu ya kan? Ini Paulina nih. Paulus itu kalau korban itu ada yang pernah mati, tahu kan ya, baca di Alkitab kan? Dia dengerin Paulus, angin sepoi-sepoi, dia jatuh, mati gitu. Jadi saya kalau dia diundang khotbah, saya tanya, gerejanya udah jadi belum? Gitu. Jangan saya disuruh khotbah di bangunan-bangunan yang belum jadi. Gitu. Nanti sepoi-sepoi gitu kayaknya. Enggak. Masih bisa bertahan kan? Saya tidak terlalu cepat ketika membosankan ya. Dulu saya waktu di teologi, kata kan saya S1 teologi, diajarin teknik khotbah gitu-gitu kan ya. Saya iya aja, waktu dosen-dosen dengar, wah ibu sebagai orang yang gak suka belajar gitu ya, saya dibilang ini, bu, emang khotbah ibu itu pengajaran. Wah, dahsyat tuh kan, orang gak senang belajar malah dikasih style khotbahnya pengajaran. Wah, dahsyat, saya bilang gitu. Terusin sama dosennya. Dan bu, teknik khotbah kayak gitu bu, itu yang paling ampuh bikin jemaat tidur. Untung saya nggak imanin, saya lulus sekolah intermezzo kan. Tadi hati yang taat itu seperti apa? Kita kembali ke Yeskiel itu tadi ya. Hati yang taat, kenapa dia bisa taat? Dia bilang akan, aku akan. Kalau kita baca itu tadi, aku akan. Kita balik ya ke Yeskiel dulu ya. Kita balik ke Yeskiel, kita baca lagi ya semacam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Ini nih kalau ininya udah ketutup, terus saya panik sendiri. Oh ya, udah sekat bareng aja. Saya dipanggilnya skat, kepanjangannya skat kamar mandi, skat gigi. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Kenapa pakai kata akan? Seolah-olah belum terjadi gitu. Kenapa akan? Karena ini sifatnya pemberian. Kita balik ke slide yang tadi. Jadi ini tentang kasih karunia. Waktu kita diberikan itu sebenarnya gak ada usaha dari kita sendiri. Itu adalah kasih karunia. Kasih karunia itu grace. Bahkan ada gratia itu artinya gratis. Ya kan? Itu adalah salah satu kalimat paling powerful dari perempuan-perempuan saya. Selain diskon dan buy one get one free. 3 kata paling mujarab untuk perempuan-perempuan di dunia, ya kan ya. Gratia itu gratis. Jadi yang namanya segala sesuatu yang Tuhan kasih, berkat, termasuk berkat, itu gratis, bukan gratisannya. Tuhan itu gampang, bukan gampangan. Jadi kalau hari ini hidup saya dan juga saudara itu agak tuntutan, kalau hari ini hidup saya dan juga saudara itu gak enak, gak menyenangkan, itu karena kita udah bikin berkat itu sebagai sesuatu yang gratisan, dan kita sudah menggampangkan Tuhan. Ya kan, dia sahabat ya, kita suka salah tuh. Jika kita ditawarin dosa sama orang-orang, kita memperlakukan Tuhan tuh bukan yang tinggi dan maha kudus.
kita perlakukan dia sebagai sahabat. Jangan kebalik-balik ya ibu-ibu ya. Kalau sahabat kan gitu, tenang aja, dia ngerti gue gitu. Habis itu apa? Selingkuh lagi, porno lagi, rokok lagi, disco lagi. Ketika kita disco, ayo kita ke disco. Harus ada di sini tuh Tuhan yang maha. Gue kagak ke disco, kagak ngedrugs aja, dia udah gak terjangkau. Dulu saya salah kebalik. Saya diajak ke disco, saya diajak ke drugs, terus saya bilang, oh ya tenang aja. Dia kan sahabat sejati yang berjalan bersama. Jadi di disco saudara pikir dia juga ikutan. Nggak kayak gitu. Tuhan itu udah tidak terjangkau walaupun kita itu nggak berbuat dosa. Jadi sekarang kalau misalnya saya ditanya memperlakukan Tuhan itu jangan kebalik-balik. Kita harus ngerti kalau ada dimensi namanya Allah yang transenden dan juga yang imanen. Transenden itu yang maha. Ketika kita memuji dan menyembah itu, waktu kita mau berjalan bersama Tuhan, kita mau bertobat, pikirkanlah dia sahabat yang selalu mengerti air muka. Dia terima kita apa adanya ketika mau bertobat. Beda. Tapi kadang-kadang kita suka kebalik ketika kita mau tobat. Aduh tapi gue masih merokok. Aduh tapi gue masih minum. Nah, kayak gitu saudara. Dia mengerti. Nanti dia bantu kita untuk bisa hidup kudus dan terpisah. Tapi ambil langkah ibadah dia sebagai sahabat, menerima kita apa adanya. Dunia bilang Antonius broken items. Oh, dia adalah makhluk yang sungguh sangat senang memperbaiki barang dosa. Itu saudara ya. Jangan kebalik-balik. Dan yang kedua, kita baca dulu. Itu dikonfirmasi di Perjanjian Baru di Roma 3:24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma. Bayangkan Allah itu ya begitu rendah hati ya. Dia sederhanakan keilahiannya, dia membenarkan saya dan juga saudara dengan cuma-cuma. Sementara kita ya kalau ngapa-ngapain kita tanya dulu, terus gue dapat apa? Nah, kita mau ikut di sini saudara. Kalau kita ngerti bahwa kita itu dapat dengan kasih karunia, kita juga akan kasih itu dengan kasih karunia juga. Kita akan kasih itu seperti bagaimana cara Tuhan mengasihi. Kalau hari ini panggilannya kita dipanggil untuk apa? Mengampuni, ampuni saudara. Ya, jangan pura-pura budak. Misalkan sini, hari ini aku disuruh mengampuni kakakku, hari ini aku disuruh mengampuni suamiku, hari ini aku disuruh mengampuni ini, terus kita pura-pura budak. Berkaitan saudara, itu salah yang dibilangin katanya orang budak itu panjang umur. Salah saudara, jangan diimanin ya. Itu orang katanya orang budak itu panjang umur. Soalnya panggil Tuhan juga dia kagak dengar. Ya kan ya, panjang umur katanya. Itu gak berlaku ya saudara, mesti peka. Kalau hari ini dipanggil untuk apa? Duit. Kalau hari ini kita gak ngelakuin, nah kita bisa cek sekeras apa hati kita yang sebenarnya udah tahan. Hati kita yang udah tahan. Dan yang kedua, itu diberikan Roh Kudus. Rohku akan memberikan diam di dalam batinmu. Itu tadi ada di Heskia, itu sudah dikonfirmasi di 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi waktu seseorang itu mengerti bahwa dia sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, itu adalah roh yang membuat hati kita itu jadi taat. Cuma masalahnya kita tuh hanya ngerti Roh Kudus hanya punya satu peran saudara. Roh Kudus tuh gak punya satu peran doang. Tapi yang paling populer adalah perannya sebagai penghibur. Itu benar. Ya kan ya, akan diberikan Roh Kudus sebagai penghibur. Tapi Roh Kudus itu sebenarnya punya 3 peran. Yang kedua itu adalah sedikitnya 3 peran ya. Yang kedua dia sebagai pengingat saudara. Dan yang berikutnya dia sebagai pengajar. Dia penghibur, dia pengingat, dan dia pengajar. Bahasanya adalah halos parakletos. Saya mau kayak gini bukan apa-apa, biar kelihatan saya itu emang lulus, bukan nyogok saudara sekolah teologinya. Percayalah sekolah teologi itu gak bisa disogok, karena semua dosanya pendeta. Saya jalani dengan gagah berani saudara. Jadi kita itu suka terbalik. Kenapa hari ini kita tidak berkemenangan? Bukan karena apa-apa, karena kita itu serba kebalik. Melihat Allah jauh, dekat, kita kebalik. Roh Kudus juga gitu. Roh Kudus kita hanya ingat sebagai penghibur. Padahal Roh Kudus itu sering mengingatkan dengan suara yang sayu-sayu. Ketika kita lagi duduk bergunjing gitu ya, Roh Kudus sebenarnya ingetin.
Roh Kudus tidak lagi menjalankan perannya sebagai penghibur. Ayo terus gosok, terus merasa terhibur juga. Enggak. Tapi kita waktu diingetin, terus kita abaikan. Roh Kudus itu mengajar. Setiap hari sebenarnya dia ngajarin, tapi kita terus koper aja. Kenapa? Karena menurut kita Roh Kudus itu hanya menghibur. Apapun yang kita tentukan hari ini, apapun yang kita putuskan hari ini, Roh Kudus akan menjadi penghibur yang mendorong terus menerus. Enggak, saudara. Dia juga ngajar. Jadi diberikan Roh Kudus, aktivasi Roh Kudusnya setiap hari. Makin lama nanti dia akan suaranya akan lebih kencang. Dan yang ketiga, dia sanggup hidup kudus. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Yehezkiel 36 ayat 27 tadi sudah bentuknya. Ini janji Tuhan. Janji itu ya dan amin. Dan ketika hati baru itu datang, ini janjinya dan ini sudah ada di dalam hati saya dan juga saudara. Jadi hari ini sebenarnya saya dan juga saudara ibu-ibu itu adalah orang-orang penurut yang turut dan berpegang pada peraturan dan firman dan melakukannya. Saudara. Jadi kalau Tuhan bilang ya dan amin, ini janji, terus kenapa hari ini masih carut marut? Waktu seseorang itu memberikan janji, saudara mikir gak? Janji itu adalah hal setelah ada perintah, bukan? Janji itu adalah efek dari sebuah perintah, bukan? Wah ini ilustrasinya. Saudara ada pengumuman beli mobil, saya nggak sebutin merek, beli mobil berhadiah aset. Saudara bisa gitu datang ke dealer, bagi dong asetnya, beli nggak mobilnya? Jadi waktu ini sudah ada janji, kekuatan ini ada, saudara tanya perintahnya apa? Pegang itu saudara. Waktu saya pertama kali saya bilang, oh ya saya mau pegang semua janji Tuhan yang ada di sini. Perintahnya apa ya? Yang pertama ya, di kebodohan saya ya, kepolosan saya coba kembali pada 10 perintah. Palingnya itu kan perintah pertama ya. Situ aja saya mulai satu-satu tuh ya. Jangan ini buat patung, yang menyembah apa gitu, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta gitu. Aduh bu, saya kan orang yang pencitraan ya. Kalau saya telat datang, kan saya nggak mau bilang ya saya telat bangun, habis begadang atau belum tidur. Pasti saya bilang ini, jalanan macet. Oh ya, meeting telat. Kenapa aku telat? Macet. Padahal memang saya telat bangun. Hal kecil itu aja, itu saya berusaha untuk kuasai. Ketika kebaikan itu. Nah itu hatinya tak. Saya udah gak pusing kalau orang udah bilang, ih bangunnya telat. Saya udah gak peduli. Kalau saya berusaha untuk tidak bersaksi dusta. Jangan mencuri katanya. Jangan mencuri. Saya mulai gak ngopi-ngopi lagi dengan teman-teman saya yang laki-laki. Kalau mereka gak bilang sama istrinya. Karena itu mencuri waktu dari seorang laki-laki dari istrinya. Ini belum sampai berzina ya. Berzina itu ketika mencuri itu udah pasal berlapis. Jadi waktu dia bilang, enggak saya gak sampai berzina kok. Hei, ngopi itu mencuri udah. Mencuri waktu, mencuri perhatian. Dan itu yang membuat akhirnya tidak berkenan. Dia nggak ngecek bahwa dia kebobolan hari itu. Orang itu kan bisa menang itu karena dia kan ngecek. Hari ini dia memasukkan atau kemasukan. Iya kan ya. Dengan menjalani 10 perintah itu saya cek satu-satu. Itu aja hidup saya udah repot saudara. Ketika hidup saya repot karena dulu saya sebelum jadi MTH saya MSC, Master of Swearing and Cursing. Kerjaan saya nyumpahin orang, mau sumpah serapah gitu. Dikit-dikit sepel. Siapa di sini yang subuhnya pendek? Iya, sekarang sejarah saya khotbah kalau saya tanyain itu hanya ada 3 komunitas yang angkat tangan ada di 2001 terakhir di Bandung. Percayalah bu ya, saya dulu gak ada sumbunya. Belum ada masalah saya udah marah. Kayak dulu artis-artis kan, alisnya begini kan, alis heran namanya. Belum diceritain apa-apa udah heran. Gitu, ditatonya gini semua dulu. Itu saudara ya. Kalau saya waktu saya bilang begini, oh ya saya mau mentaati 10 perintah Allah. Akhirnya saya sibuk saudara, akhirnya saya kudus. Saya terpisah. Tanpa saya sadar saya terpisah dengan teman-teman. Kenapa? Saya ketakutan. Kalau misalnya saya ngopi sama mereka, udah pasti saya ikut berkucing, udah pasti saya suka serata, udah pasti saya najis bibir ngatain orang. Sehingga apa? Udah mendingan saya gak usah ngopi sama mereka. Akhirnya saya terpisah tanpa saya berencana.
Dan akhirnya teman-teman saya itu juga akhirnya menjauhi saya sih, gitu ya. Mereka juga capek sama saya. Lu mendingan gak usah ke rumah Tamara, capek lah, dikit-dikit Tuhan, kayak gitu. Tapi saya jalan aja saudara ya, udahlah gak apa-apa dijauhin. Hari ini memang dikembalikan, dipulihkan ya kan ya. Dan Tuhan siapkan jawaban buat saya. Teman-teman saya ngelihat bagaimana saya diproses Tuhan 13 tahun. Tuhan siapkan jawaban, keren banget loh. Saya bilang sama teman-teman, tuh kan, habis gimana? Tuhan juga dikit-dikit gue, lu enggak ya? Gitu. Kan? Hari tahan aja saudara. Keinginan di sini pada waktu itu saya pengen keluar press conference, teman saya satu-satu ngopi, gue mau lurusin, kapan baca Alkitabnya, kapan saya stalking, kapan saya bisa punya saat teduh sama Tuhan. Itu yang bilang kalau kita masih nyari alamat itu kita sibuk ngopi di sini press conference, ngopi di sini kita lurusin. Percayalah ya itu kayak kritik rebonding, gak pernah lurus. Sini waktu habis tetap aja nggak lurus, tetap branding papan. Emang enak kalau kata main ibu, pakai aja bahasa salon, ngerti semua, ya kan? Itu saudara ya. Jadi kita sanggup untuk hidup kudus, kita sanggup hidup terpisah. Kudus itu terjemahan pertamanya adalah terpisah. Ya, selanjutnya. Jadi kita udah ngerti tadi ya, hati yang keras nanti malam kita bisa cek, hati yang taat itu. Work out and juga work in. Di Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Belum saya tutup nanti ya, sebelum saya tutup sedikit lagi. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan, work out, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena perhatikan ini saudara, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, ketika kita mengusahakan sesuatu, percayalah Allah yang mengusahakan itu. Waktu kita hanya dengan mengambil langkah imannya, tapi sebenarnya Allah yang bekerja di dalam kita. Kita mengerjakan kesalahan, kita ambil langkah iman, kita masukin koordinatnya, sebenarnya Tuhan yang bekerja. Tapi ambil langkah imannya, keluar dengan berani. Saudara ya. Mbak Google juga akan bingung kalau kita udah masukin koordinat, terus saudara gitu aja, diam aja. Jadi nggak nih kita jalan? Tuhan pasti juga tanya gitu. Waktu kita bilang Tuhan aku menyerahkan segalanya kepadamu, berserah dengan Tuhan, tapi saudara itu harus bisa lebih aktif, saudara ya. Kalau tentara Jepang itu menyerah kepada tentara Indonesia, saudara pikir ketika dia menyerah terus dia bilang, ayo di sini yuk, Israel, pada mau minum apa? Refleksi dulu ya. Kagak, dibully loh saudara. Jadi kalau saudara bilang, aku sudah berserah menyerahkan ini kepada Tuhan, saudara dan saya itu harus melakukan, mengerjakan keselamatannya itu, menyerah, berserah itu jauh lebih aktif saudara. Kalau enggak, mendingan lawan aja sampai mati konyol. Hati-hati dengan bilang kita menyerah atau berserah. Kalau mau pakai usaha sendiri, gak usah bilang berserah dulu. Hanya ada dua kemungkinan, memang betul akhirnya bisa menang, atau juga kemungkinannya adalah mati konyol. Hari ini kita mau serahkan itu saudara. Kenapa? Karena kita berbicara sama Tuhan. Tadi di lagu pun kita tadi nyanyi ya. Di dalammu rencana menjadi indah. Hari ini hidup kita nggak indah, berarti kita nggak pakai rencana itu. Amin saudara ya. Saya mau tutup itu dengan kesaksian saya ya. Tadi itu saya nangis di sini. Tanya ke suami saya ya. Bangun tidur ini sudah nangis. Kenapa? Karena sebenarnya saya udah siapin. Tadi malam tuh ya. Ibu Lina Madula tuh udah ngomongin, besok ada kesaksian kan Bu? Iya, saya udah siapin kesaksiannya. Lalu saya bilang gini, nah semua orang juga pasti, udah banyak lah ya yang nonton di YouTube, masa saya ulang-ulang lagi. Hari ini saya bangun, Tuhan bilang, kasih kesaksian yang baru. Tapi Tuhan, saya gak mau kesaksian yang itu. Saya bergumul. Saya bilang, enggak, yang itu. Tadi di situ juga gitu. Jadi saya nangis gitu, jadi saya buat isu siap-siap. Jadi waktu pada saat saya baikkan sama Tuhan gitu ya, saya mau undang ini dong, nanti kita mau nyanyiin lagu yang tadi tuh, karena itu lagunya Pak boleh ya, nanti kita nyanyiin sama-sama ya, kan mau malah kasih hati. Saya tahu Tuhan gerakin di sini, mungkin ada yang punya jalan cerita, itu seperti yang mau saya saksikan. Kalau saya sekarang nangis, kalau saya sedikit gitu ya, kenapa? Karena saya kembali lagi ke hari di mana Tuhan sudah sampaikan. Nah saya lihat Tuhan baik itu di situ. Tuhan itu. Karena saya nggak minta diiringin loh. Ini kan jadi menambah dramatis ya. Maksudnya nanti pasti. Tidak apa-apa ya. Jadi ya saya boleh cerita ya. Sebagai orang yang
Ya saya mulai batasi hati. Di sini saya ngerasain ada yang mungkin punya jalan cerita kurang lebih sama kayak saya gitu. Waktu saya itu divonis sama Tuhan, sama dokter ya. Saya nggak punya hidup yang lama lagi kan waktu itu ya. Saya divonis 2 kali. Vonis yang pertama itu 1 tahun, vonis yang kedua 8 bulan, ya kan ya. Saya ngalamin pemerasan hati, psikosis. Jadi saya mulai membangkrutkan diri saya kan waktu itu banyak jasmani dan rohani. Saya juga punya kecenderungan waktu itu untuk bunuh diri per 6 jam. Jadi saya sakit tuh jasmani dan juga rohani. Saya nggak bisa, saya nggak bisa putusin. Kalau saya nggak minum obat yang ini, ya itu tadi saya mau bunuh diri per 6 jam. Berarti sehari tuh 4 kali paling nggak. Itu kalau saya nggak tidur. Habis itu, tapi kalau saya minum, dia komplikasi ya. Dia semakin mengeraskan hati. Jadi ya saya lebih cepat lagi gitu pergi. Jadi saya nggak tahu saya mesti minum obatnya atau saya biarin aja. Saya nggak punya pilihan. Jadi saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, jadikan ini kalau saya mesti pulang, jadikan ini perjalanan yang menyenangkan. Nah itu saya membangkrutkan hidup saya. Saya nggak mau harta saya, karena saya udah cek, saya nggak punya keturunan. Harta saya itu nggak bisa serta-merta jatuh ke anak saya. Jadi saya bangkrutkan hidup saya. Semua yang saya punya dari bisnis dan juga dari TV, karena saya punya perusahaan. Itu saya kasih semua waktu itu, karena saya buka Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada, gitu kan? Jadi saya pikir, kalau saya taruh di properti, hati saya di properti, kan mau mati, ngapain gue taruh di properti, saya pikir gitu. Terus saya pikir gini, taruh gereja aja deh, biar hati saya di gereja. Kenapa? Karena saya pengen kembali gitu ke rumah bapak saya. Itu saya habisin gitu, ke gereja. Saya cuma tinggalin 1 tahun, budget untuk 1 tahun, 8 bulan untuk hidup, 4 bulan buat pemakaman, biar grande. Masa artis bunganya nggak keren, bikin gitu. Nggak mati juga, ya kan? Habis itu saya bilang sama anak suami saya waktu itu, tinggalin saya, langsung menikah sama orang. Habis itu balik setelah saya tinggal, bawa anak ini, jadikan dia warga negara Jerman. Temuin aja, terserah deh siapa, gitu. Yang penting kalau bisa pun langsung punya anak ya, berikan keluarga utuh sama dia. Kenapa? Karena anak saya kayak itu adalah anak yang sudah lebih dulu tertolak kan, dibuang oleh diberikan oleh orang tuanya. Jadi saya pikir dia harus punya keluarga baru, dia harus punya keluarga utuh sebelum saya pergi. Nah itu sudah ya. Jadi saya hari ini saya mau bilang, saya bukan orang yang menyerah dalam pernikahan, tapi saya orang yang merasa begitu pintar ya di kebodohan saya itu untuk ikut campur dalam perencanaan Tuhan. Jadi kayak Sarah, mungkin di sini ada yang diselingkuhin gitu ya, diambil gitu rumah tangganya, disakitin gitu. Saya ini next level, perselingkuhan itu saya bawa ke rumah. Emang saudara pikir saya malaikat? Ketika itu terjadi, emang saudara pikir dengan sangat santai saya bisa menerima keadaan gitu? Suami saya dengan perempuan lain itu saya mati-mati juga. Ada penyesalan saudara pada saat itu. Nah ini kesaksian baru. Kalau saya nangis saya bukan ingat kejadiannya saudara. Hari itu saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan sempurna. Saya itu orangnya itu sangat sportif, olahragawan. Benar pada nggak pulang sampai Jumat, kita di sini nginep ya. Karena saksinya panjang. Kayak dulu kalau diselingkuhin saudara, dari zaman pacaran, pacar saya berapa saudara? Oh jangan berani-berani selingkuhin saya. Saya diselingkuhin saudara, saya selingkuhin lagi, double. Jadi pada saat itu terjadi, mental karakter saya itu seperti itu. Orang yang sangat suka payback. Semua harus payback, semua harus adil, menurut saya. Jadi pada waktu saya berusaha bantuin Tuhan, ya udahlah, kamu pergi ya, bikin rumah tangga baru. Dan ketika saya gak jadi mati, saudara, ketika saya gak jadi dipanggil Tuhan, saya mulai berontak. Saya bilang sama Tuhan,
Kok gini ya? Ini nggak jadi di Tuhan. Saya udah bangkrut loh. Saya udah bangkrut. Suami udah kawin lagi. Anak bermasalah. Dia nggak pernah lihat ada masalah apa-apa loh saudara. Tiba-tiba orang tuanya berpisah. Bapaknya kawin lagi. Anak saya repot. Hidup saya berantakan. Hidup saya berantakan. Dan saya waktu itu 11 tahun. Saya bukan yang gak ada yang deketin saudara. Dan saya bilang sama Tuhan, harusnya boleh ya Tuhan. Kenapa? Gak ada kawin lagi juga. Tapi di situ saya turun aja waktu di kosan. Berat saudara. Kenapa? Selingkuh itu dibuat di luar. Kalau akhirnya itu kelihatan, kalau akhirnya kita temukan, itu karena kita cari-cari. Tapi sebetulnya awal dari perselingkuhan itu sebenarnya gak ada rencana. Dan selama itu nggak langsung atau dibawa ke dalam rumah, itu sebenarnya masih ada rasa penghargaan dari pasangan kita yang ada di rumah untuk menjaga hati dan perasaan kita, saudara. Sampai kitanya juga mau berubah, kitanya juga dibentuk. Saya bawa perselingkuhan itu ke rumah, saya sendiri. Dan ketika 8 bulan itu tidak terjadi sesuai rencana, saya bilang sama Tuhan, dan saya udah divonis. Tuhan bilang, yang vonis siapa? Bukan saya. Berat hidup saya sudah. Berat menyaksikan itu. Jadi saya mau sampaikan di sini. Daud ketika dia ditemukan sebagai orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu gak cintain Daud itu jatuh dari langit. Dia udah jadi pemuji dan penyembah yang benar, yang ditemukan oleh Allah sebagai orang yang dikasihi. Tapi Daud dia selalu tahan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia nurut aja. Dan akhirnya saya berusaha untuk jadi berat saja. Saya harus berangkat. Waktu itu mertua saya meninggal. Seumur hidup. Ketika saya menikah selama 11 tahun dan saya juga tinggal sendiri selama 11 tahun. 11 tahun itu saya yang merawat mertua saya. Waktu dia pergi saudara, saya ada di samping hatinya. Saudara rasa enggak? Rasanya. Tapi saya hari ini ada. Kenapa? Karena saya nurut. Dan hari ini saya bisa lihat itu Tuhan yang pegang. Saya jalan sama Tuhan. Saya nggak ngerasa saya harus balas dendam atau mencari penghiburan yang lain. Tuhan kasih penghiburan sempurna buat saya. Saya tahu hari ini juga ada rekan-rekan di sini yang mungkin ibu-ibu gitu ya, yang sungguh hari ini tuh sangat menginginkan pembalasan istimewa. Percaya Tuhan sedang membentuk. Tuhan sedang membentuk dan akan memulihkan dengan sempurna. Hari ini saya berdiri di sini, saya melihat saya begitu berharga di mata Tuhan ketika saya melihat 11 tahun kemarin. Waktu saya bisa jalan sendirian, Tuhan kasih kekuatan di sini. Tapi yang jelas, saya harus jaga hati saya yang baru itu. Saya nggak naikin lagi trotoar. Saya nggak cari penghiburan dengan ngopi-ngopi bersama dengan orang-orang yang mungkin juga mendeketin saya, karena saya tahu saya tidak akan begitu. 11 tahun saya berusaha jadi tiang doa buat keluarga baru dari suami saya, buat mantan suami saya. I'm sorry bestie forever. Saya harus jadi tiang doa buat mantan suami saya. Hari ini juga saya banyak dicemooh juga ya, perempuan yang bercerai kok korban. Tapi saya tahu Tuhan gak akan kirim saya untuk bagi firman ke tempat-tempat. Jadi saya mau kasih hati hari ini untuk semuanya ya. Gak apa-apa. Nanti kita berdoa. Gak usah lihat kiri kanan lah yang sekarang ya. Tadi ada lagu Jangan pernah ku bawa. Itu lagu, itu dulu saya ulang-ulang juga. Terus saya nangis lagi di sini. Siapa ini yang ngatur partitur lagunya? Itu salah satu lagu worship selain hadiratmu yang dulu tuh jadi kekuatan buat saya. Saya baru baca di firman ya, bahwa memang alat perang dari seseorang itu adalah puji-pujian. Saya nggak tahu yang terbaik waktu itu tuh apa. Saya nyanyi nggak bisa, saya bilang. I cannot sing, but I can only worship dengan suaraku yang horrible ini Tuhan. Tapi aku tahu Kau merekamnya dari surga.
Dan salah satu lagu yang sangat gampang itu buat saya itu adalah hadirat. Kenapa? Saya bilang kayak gini, saya mau ada di hadirat Tuhan. Dia terus kalau ada di hadirat Tuhan itu kayak autopilot. Saya nggak tahu arahnya di mana. Tapi selama saya dalam hadirat Tuhan, saya tahu Tuhan yang nyetir. Dan saya nggak tahu mana yang terbaik. Tapi saya nyanyi lagu ini terus. Saya nggak tahu mana yang harus saya pikul. Lagu ini itu salah satu yang paling sering saya nyanyi ini. Karena bersama takkan pernah ku bawa selain yang terbaik yang harum dan kembali lagi ya, saya mau tutup ini ya kepada perempuan-perempuan yang ada di sini ya, victory woman ya, wanita yang berkemenangan. Saya mau tutup nih, kita gak cuma menang, kita itu lebih dari itu. Ambil itu, tangkap itu saudara. Seorang petinju dan dia keluar bertinju, dia bonyok nih ya. Habis itu dia menang, dia bawa piala dan dia juga bawa uang. Ya kan saudara ya, lawannya KO. Terus dia pulang saudara. Habis itu dia ambil sama istrinya uangnya, sama pialanya. Yang lebih dari pemenang siapa saudara? Istrinya. Kalau saya nyanyi ini saya nggak tahu persembahannya apa. Tapi saya tahu saya lebih dari pemenang karena saya nggak mau saya nambah apa. Tuhan Yesus yang bonyok, saya yang selamat. Tuhan Yesus yang pergi perang, saya yang menang. Saya dan juga ibu-ibu, itulah victory woman. Kita lebih dari pemenang saudara. Jadi saudara dan saya ibu-ibu gak boleh berhenti jadi barang rongsokan yang dunia bilang hari ini bangkit. Kalau masih nggak tahu ya apa yang harus dikasih buat Tuhan, ya kita ambil waktu sejenak ya. Orang-orang yang lebih dari pemenang, dia pasti punya sikap hati yang hari dia berikan sama Tuhan. Dia tahu persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dia menyanyi lagu ini sekali lagi ya. Tutup matanya saudara, kita ambil waktu ya untuk siapapun yang ada di sini, apapun yang sedang Tuhan lakukan untuk kita hari ini. Tuhan sebenarnya sedang proses kita. Tuhan sedang proses kita. You want to change the ambience, you want to change the atmosphere, you fix yourself. Kita mau ubah atmosfer kita hari ini ya. Kita perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita sama Tuhan. Saya mau impartasi hati untuk yang ada di sini ya, mungkin ya. Lepaskan pengampunan, saudara. Lepaskan pengampunan kepada siapapun yang hari ini sedang menyakiti kita. Siapapun itu, saudara terdekat kita, suami kita, anak kita, siapapun itu, lepaskan pengampunan, saudara. Siapa yang di sini masih mencuri, lepaskan, saudara. Lepaskan, saudara. Siapa yang hari ini masih jadi belenggu dosa, lepaskan, saudara. Bebas, saudara. Hari ini terima pemulihan, hari ini terima kesembuhan, hari ini terima kemerdekaan Tuhan. Melepas pengampunan, kemerdekaan saudara. Takut dengan bersama dengan Tuhan. Itu adalah persembahan yang paling baik saudara. Kita nggak ngerti mana yang baik, tapi ketika kita jalan sama Tuhan, kita berikan pengampunan ke kiri dan ke kanan, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan luka-luka, juga berdamai dengan penghargaan-penghargaan kita yang sudah terjadi di belakang saudara. Apa yang kita putuskan hari ini akan jadi kenyataan kita besok. Putuskan yang baik saudara, letakkan yang baik di dalam pikiran kita, itu yang akan jadi tindakan kita saudara. Pertahankan tindakan yang baik, itu akan jadi karakter kita saudara. Itu persembahan yang sejati, paling sejati. Takkan pernah ku
tidak